ثم إلى رجاء عبد الحميد بن محمد مورغان ثم إلى الشيخ أحمد بن إسماعيل المرزوقي ثم إلى الإمام الصاوي ثم إلى أرواح من أمر هذا المصالح وهذا المجلس سابقا لاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Melanjutkan daripada pembacaan kisah-kisah para nabi dan rasul, masih di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dengan dihancurkannya Fir'aun dan pasukannya, dengan cara ditenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di dalam Laut Merah. Maka kisah yang berikutnya mengkisahkan tentang hal yang terjadi setelah Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan tersebut dan mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surat Al-A'raf dimulai dari ayat ke 138. Wajawazna bi bani Israila al-bahra. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada Bani Israel dengan mereka bisa menyeberangi lautan dan selamat, fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ketika mereka sudah menyeberangi lautan, mereka melewati satu kelompok orang ya'kufuna ala asnamin lahum, yang sedang beriktikaf menyembah patung-patung berhala milik mereka. Jadi makna iktikaf yang Allah gunakan di sini adalah mereka sedang duduk berdiam diri melazimi di depan patungnya untuk ibadah. Jadi menyembah patungnya. Jadi kata iktikaf itu adalah melazimi terus menerus. Makanya dalam masalah bab i'tikaf, sahnya seseorang i'tikaf di masjid kalau dia berdiam diri di dalam masjid. Makna berdiam diri melazimi tubuhnya ada di dalam masjid. Nah, mereka melewati sekelompok manusia sedang menduduk di depan patung berhala menyembah patung tersebut. Sehingga Bani Israel yang melihat sekelompok orang sedang nyembah patung, mereka berkata sama Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami patung yang kami sembah sebagai Tuhan kami, sebagaimana Tuhan yang mereka sembah dengan mereka buat patung tersebut. Jadi umat Bani Israel ini kepengen nyembah Allah tapi dengan bentuk.
Itu dengan minta sama Nabi Musa biar dibuatkan patung sebagaimana dia melihat orang tersebut menyembah Tuhannya yang berupa apa? Patung. Ini kalau kalimat seperti ini diucapkan dengan sengaja oleh umat Nabi Muhammad, maka hukumnya kafir. Karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu berupa apa? Dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tuh mendapatkan pelajaran dari Bani Israel. Bani Israel ini termasuk satu kaum yang mereka itu banyak bertanya. Tapi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari Bani Israel itu sifatnya pertanyaan yang sudah jelas tapi ditanyakan lagi, atau pertanyaan yang sifatnya meminta dengan memaksa atau juga dengan keluhan. Banyak Allah kisahkan bagaimana Bani Israel ini banyak minta sama Nabi Musa. Di antaranya yang ada di dalam surat Al-Baqarah, bunyinya wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka. Wahai Musa, kami ini tidak sabar dengan jenis satu makanan, maka tolong kau minta sama Tuhanmu agar dikeluarkan dari tanah ini tanaman-tanaman, buah-buahan. Ini permintaan yang semestinya mereka belum saatnya meminta. Baru satu dikasih tapi mereka sudah tidak sabar. Dan langsung meminta dengan cepat dengan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam kasus ketika ada seorang Bani Israel meninggal dan mayatnya, jasadnya terletak di pinggir jalan. Mereka bertanya-tanya siapa yang membunuh orang tersebut, sehingga mereka mendatangi Nabi Musa supaya Nabi Musa mencari tahu, mencari info. Tapi Nabi Musa tetap tidak mendapatkan siapa pelakunya, sampai mereka meminta kepada Nabi Musa untuk Nabi Musa berdoa. Qalu ya Musa ud'u lana rabbaka. Berdoalah engkau wahai Musa agar Allah menjelaskan kepada kamu siapa pelakunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan jawaban, tapi Allah perintahkan mereka Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Maka ketika turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa sampaikan sama Bani Israel, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Perintahnya jelas. Tapi mereka bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas, sehingga menyusahkan mereka sendiri. Sebelum bertanya mereka mengatakan qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu ingin mengejek kami wahai Musa? Kami ini butuh jawaban namanya, nama orang yang membunuh, bukan menyembelih sapi. Qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Maka aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Musa, kalau aku menjadi orang yang bodoh. Akhirnya mereka terima keputusan untuk menyembelih sapi, tapi mereka bertanya tentang jenis sapinya. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tolong doa kepada Allah, minta sama Allah Tuhanmu sapi yang gimana. Akhirnya Allah jelaskan sapi yang sifatnya ini, warnanya ini. Jadi orang yang banyak bertanya kepada sesuatu yang jelas, itu adalah pertanyaan yang jawabannya akan nyusahkan dia dewe. Makanya Nabi katakan umat terdahulu, salah satunya Bani Israel, mereka banyak mendapatkan kesusahan di dalam menjalankan syariat Allah, karena sesuatu yang sudah jelas mereka pertanyakan. Semestinya mereka laksanakan saja, tinggal kerjakan, tidak perlu ditanyakan lagi. Akhirnya karena pertanyaan-pertanyaan itu turun lagi wahyu yang sifatnya menyusahkan mereka. Makanya jangan banyak bertanya tentang syariat kalau memang sudah jelas. Apa yang sudah jelas maka terima dan laksanakan. Kecuali kalau belum ada kejelasan, masih bingung, masih belum ngerti, maka silakan bertanya. Yang bertanyanya untuk bisa mengerti dan mengetahui.
Nah ini Nabi umat Bani Israel berkata, tolong buatkan kami patung agar kami sembah sebagaimana mereka menyembah patung Tuhan mereka. Akhirnya kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Mereka itu adalah kelompok orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka mengganti nikmat Allah dengan berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna haula mutabbarun ma hum fihi. Dan sesungguhnya mereka itu akan hancur kalau mereka sampai meninggal masih menyembah patung tersebut. Wa batilun ma kanu ya'malun. Dan mereka itu yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat salah. Jadi Nabi Musa jelaskan ketika mereka minta buat patung. Jadi Nabi Musa mengingatkan itu yang seperti itu kelompok yang salah. Wong yang mengkufuri nikmat, wong yang akan rugi dan sengsara di hari kiamat kalau perbuatan itu tidak mereka tinggalkan sampai mereka meninggal. Maknanya jangan ada di dalam diri ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jangan kepengen memiliki atau melakukan sesuatu yang menjadi ritual daripada kekafiran mereka. Wah, aku kepengen ini. Makanya ketika masalah azan pun, ketika sahabat itu bermusyawarah apa yang kita pakai untuk mengumumi orang tentang masuknya waktu sholat. Ada yang berpendapat bagaimana pakai trompet, ditolak karena itu adatnya orang Yahudi mengajak umatnya untuk beribadah. Bagaimana kalau pakai lonceng? Jangan, itu adatnya Nasrani. Bagaimana kalau dihidupkan obor api? Jangan, itu adatnya Majusi. Sehinggalah satu sahabat Abdullah bin Rawaha bermimpi diajarkan kalimat adzan dan kalimat iqamah. Kenapa tidak pakai trompet, lonceng dan api tersebut? Agar tidak punya kesamaan di dalam melakukan hal yang dilakukan oleh orang kafir. Makanya Nabi Musa ngomong, itu mereka orang dengan tidak mau menyembah Allah, dan mereka itu orang yang akan hancur, dan perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan yang sangat-sangat mencari Tuhan selain Allah, padahal Allah telah banyak memberikan anugerah kepada kalian dan kepada alam semesta ini. Bahkan Nabi Musa mengatakan kepada mereka, wa id anjainakum. Coba kalian ingat nikmat Allah yang begitu banyak sama kalian. Jangan sampai kalian lupa dengan nikmat Allah, akhirnya mau menyembah selain Allah. Sehingga Nabi Musa diajak mereka itu berpikir, apa saja nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan sama mereka. Id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum. Mereka telah diselamatkan daripada Fir'aun dan pasukannya yang ingin membunuh mereka. Su'al azab, bahkan mereka juga diselamatkan daripada siksaan-siksaan yang begitu jelek daripada Fir'aun. Yuqatiluna abna'akum, mereka diselamatkan anak-anak laki mereka kalau lahir bisa hidup. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi Musa ini. Kemudian wayastahyuna nisa'akum, dan wanita-wanita kalian bisa hidup dengan nikmat, tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi orang-orang yang disuruh-suruh oleh Fir'aun dan pasukannya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Maka nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi penyelamat buat kalian. Ujian yang akan nyusahkan kalau kalian lupa itu nikmat sehingga kalian tidak lagi taat sama Allah. Akan tetap menyelamatkan ketika tahu itu nikmat datang dari Allah dan tetap istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Musa itu menyampaikan sama mereka, kalau kita termasuk aku dan saudaraku Harun bisa menang di dalam berdakwah kepada Fir'aun, maka aku akan diberikan oleh Allah kitab Taurat. Jadi ini awal mula turunnya kitab Taurat sama Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu, kata ulama tafsir, Nabi Musa itu berkata kepada Bani Israel, berjanji kalau bisa melawan Fir'aun, maknanya menang di dalam dakwah kepada Fir'aun,
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sama kita dengan mencelakakan Firaun, maka Allah akan memberikan kepada aku dan kalian satu kitab darinya. Yang kitab tersebut dinamakan dengan Taurat. Maka ketika Allah menghancurkan Firaun dan pasukannya, Nabi Musa meminta janji Allah kepada dia agar Nabi Musa bisa sampaikan sama Bani Israel. Diturunkan kitab Taurat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mulai sebelum diturunkan kitab Taurat sama Nabi Musa, Allah unjuk syarat. Allah perintahkan Nabi Musa puasa 30 hari 30 malam. Itulah ayat yang berikutnya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan ketika kami berjanji sama Nabi Musa selama 30 hari 3 malam untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau sudah selesai, kaget baru diturunkan Taurat. Jadi Nabi Musa itu puasanya 30 malam. Kenapa kalimatnya 30 malam? Karena puasa Nabi Musa saat itu bukan hanya puasa dari subuh sampai maghrib, tapi sepanjang hari, 24 jam puasa, dan itu dilakukan 30 hari. Nah, kalau dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, puasa seperti itu hukumnya haram. Itu namanya saumul wisol, puasa nyambung, tidak katik buka, tidak katik sahur. Itu hukumnya diharamkan. Tapi kalau untuk para anbiya tidak dilarang. Makanya Nabi Musa puasanya dari pagi sampai ke pagi lagi, dan itu dilakukan 30 hari. Oke, kalimatnya pakai kata malam biar jelas, bukan hanya puasa di siang tapi malam juga puasa. Nah, ketika Nabi Musa sudah selesai melaksanakan puasa selama 30 malam tadi, maka Nabi Musa merasa tidak enak dengan aroma mulutnya. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman yang masuk ke dalam mulutnya selama 30 hari. Merasa ada perubahan yang begitu banyak di dalam mulutnya ini. Sehingga Nabi Musa merasa risih, akhirnya beliau bersiwak. Beliau ambil sikok kayu, dan kayu tadi digunakan oleh Nabi Musa sebagai siwak. Nah, ketika Nabi Musa bersiwak tadi, maka otomatis aroma mulut ini berkurang. Aroma-aroma yang tidak enaknya berkurang, hilang dengan siwak tadi. Maka turun langsung malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, kunna nasyummu min fika raihatal misik. Tadi selama 30 malam, 30 hari, kami ini selalu mencium dari aroma mulutmu, aroma minyak misik. Jadi selama kau puasa itu aroma mulutmu kami cium adalah aroma minyak misik. Fa'ab sadatu bisiwak, dan kau sudah hancurkan aroma misik tersebut dengan kau pakai siwak tadi. Kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, inilah yang jadi alasan kenapa makruh pakai siwak setelah duhur di saat puasa. Ada yang mengatakan tidak makruh, boleh baik pakai siwak setelah dhuhur di bulan Ramadan atau saat puasa. Yang ngomong makruh alasannya seperti ini. Yang ngomong tidak makruh kenapa? Itu kan aroma wanginya di sisi Allah. Ya, kalau dia ingin menjaga biar nyaman daripada aroma mulutnya, tidak masalah dia pakai siwak. Ada terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya karena rusak aroma mulutnya tadi dengan siwak yang dipakai oleh Nabi Musa, Allah lanjutkan dengan Allah perintahkan Nabi Musa untuk menambahi puasa 10 hari. Maka kalimat berikutnya, wa atmamnaha asyra. Kami sempurnakan Nabi Musa untuk puasa 10 hari. Jadi kata ulama tafsir, 30 hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Dzulqa'dah. 10 harinya yaitu di bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya Allah perintahkan Nabi Musa untuk puasa 10 hari lagi. Nah, setelah selesai, fatamma miqatu rabbi arba'ina lailan. Sempurna Nabi Musa melakukan ibadah sebelum berjumpa dengan Allah selama 40 hari 40 malam. Baru Nabi Musa berangkat. Baru Nabi Musa mau berangkat untuk berjumpa dengan Allah dan menerima kitab Taurat. Ketika Nabi Musa
ingin berangkat untuk bertemu dengan Allah, Nabi Musa bersuci dulu, bersih-bersih dulu. Dia bersihkan badannya, dia bersihkan bajunya, kemudian dia tetap puasa, baru berangkat menuju ke Tur Sina, tempat bermukalamah, tempat berbicaranya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum pergi, Nabi Musa berpesan sama siapa? Sama saudaranya Nabi Harun. Nabi Harun yang menemani Nabi Musa dalam dakwah. Akhirnya Nabi Musa ngomong sama Nabi Harun, wa qala Musa li akhi Harun. Berkata Nabi Musa kepada saudaranya Harun saat mau berangkat ke Tur Sina. Kata Nabi Musa, ukhlufni fi qaumi. Jadilah kamu pengganti aku. Tolong gantikan aku untuk mengurusi urusan kaumku. Maknanya perhatikan dunia mereka, perhatikan akhirat mereka. Tolong gantikan aku karena aku mau pergi. Kemudian wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Perbaiki keadaan mereka. Jangan sampai ada yang kesusahan. Jangan sampai ada yang melarat. Jangan sampai ada yang menderita. Wa la tattabi sabilal mufsidin. Dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang rusak. Ngapa Nabi Musa nasihati Nabi Harun, padahal Nabi Harun juga nabi. Seorang nabi walaupun tidak dinasihati dijaga oleh Allah. Kenapa di sini Nabi Musa menasihati? Kata ulama tafsir, karena nasihat Nabi Musa kepada Nabi Harun bukan Nabi Musa itu mengajarkan. Tahu Nabi Musa siapa kedudukan Nabi Harun. Tapi ini bentuk kepedulian, ini bentuk kasih sayang, dan ini bentuk pengalaman. Karena Nabi Musa lebih pengalaman di dalam berdakwah kepada kaumnya, bagaimana ngurusi kaumnya, sehingga Nabi Musa pesan nasihat, nah ini ngurusinya. Dan sayang Nabi Musa, kenapa? Yang namanya nasihat itu bukan karena wong itu marah, tapi nasihat itu muncul karena wong itu ada rasa peduli. Ada rasa sayang. Maka ada ungkapan pepatah dalam pepatah Arab, idza dhahabal itab, kalau teguran dari orang lain sudah hilang, maka falaisa wuddun, tidak ada yang namanya kasih sayang lagi dari orang tersebut. Wa yabqal wuddu ma baqiyal itab, kasih sayang dari orang masih ada selama teguran nasihat dari wong itu masih ada. Jadi kalau wong nyingok kita berbuat salah dibiar ke baik, didiem ke baik, bukan berarti wong itu baik sama kita. Justru wong itu tidak lagi peduli dengan kita. Kalau dia peduli dengan kita, lihat kita salah, lihat kita tidak baik, lihat kita tidak benar, pasti nasihati. Wong yang galak nasihati itu wong yang sayang dengan kita, peduli dengan kita. Maka Nabi Musa sayang dengan Nabi Harun. Jangan sampai Nabi Harun terbebani, sehingga sebelum terbebani dikasih nasihat, dikasih wejangan dulu. Dikasih wejangan, kan itu tugas dari orang yang mendapatkan jabatan kepada orang yang diminta gantikan untuk jabatan dia. Jangan mentang-mentang bahasanya sudah habis masa jabatan dia, muncul jabatan orang lain, dia tak ada pesan-pesan. Jangan. Dia tahu, oh aku di sini ngurusinnya mah ini, wong-wongnya mah ini. Biar apa? Wong tadi ada gambaran. Ketika dia mulai aktif dalam ngurusi, ada gambaran. Oh, diingati. Bukan disusahkan. Jadi jangan dijadikan, kalau dalam urusan negara, jangan dijadikan senjata politik untuk saling menghancurkan. Kalau memang untuk keselamatan bangsa, siapapun yang jadi, tolong kasih tahu tujuannya untuk memakmurkan rakyat. Jangan disalahkan ini, jangan disalahkan ini. Kalau sudah saling nyalahkan, akhirnya kapan bangsa ini akan maju? Oh ini salahnya dia, tidak baca ngatasi ini. Mesti kan pemerintah lama menunjuk tahu, bukan langsung menyalahkan. Nah ini contoh seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan Nabi Harun. Wa kallamahu rabbuh,
Ketika Nabi Musa sudah berjumpa dengan Allah, Nabi Musa mulai berbicara dengan Allah. Apa pertama kali ucapan Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, Tuhanku, arini, perlihatkanlah dirimu kepada aku. Anzur ilaik, aku kepengen lihat kamu. Nah ini, Nabi Musa tidak merasa puas dengan magom bisa berbicara dengan Allah, kepengen naik bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menjawab, lantaroni, kau tak bakal bisa nengok aku wahai Musa. Tapi Nabi Musa tetap maksa untuk melihat Allah. Akhirnya Allah katakan, walakin undur ilal jabali, kau lihat ke atas itu bukit yang kokoh. Fa inistaqarra makanahu, kalau bukit yang kokoh tersebut masih tetap berada di tempatnya saat aku menurunkan cahaya aku, kau bisa melihat aku. Fasaufa taroni. Falamma tajalla rabbuhu, tapi kalau itu gunung hancur, kau tak bakal bisa nengok aku. Ketika Allah tajalla itu kata para ulama, zahara min nurihi, Allah menampakkan dari cahayanya qadra nisfi unmulah al-khinsir, seukuran separuh daripada ini luas jari ini. Ini kan jari kita ini ada 3 garis, ada 2 garis, ada 3 bagian kan. Nah ini separuh jari kelingking bagian depan yang Allah tampakkan cahayanya. Itu makna tajallah. Ketika Allah tampakkan sedikit nih cahayanya di atas itu bukit yang kokoh, ja'alahu dakka, bukit tersebut hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh pingsan. Tidak kuat Nabi Musa, jatuh pingsan. Sehingga ketika falamma afaqah, ketika bangun daripada pingsannya, yang pertama kali diucap oleh Nabi Musa, subhanak, maha suci engkau yang mampu cahayamu yang kecil menghancurkan gunung yang kokoh tersebut. Tubtu ilaik, dan sekarang aku bertaubat kepadamu. Taubat apa Nabi Musa? Taubat meminta sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, meminta sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah untuknya. Allah sudah menetapkan Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, mendengar kalam Allah. Allah tidak menetapkan Nabi Musa untuk melihat Allah, tapi Nabi Musa minta dengan paksa agar bisa melihat Allah. Akhirnya tidak mampu. Itu Nabi Musa sadar, aku taubat, aku minta maaf karena sudah minta sesuatu yang tidak kau tetapkan untukku. Maka kalau sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita, tetap kita memaksanya biar dapat, hasilnya tidak baik, hasilnya tidak bagus. Maka kalau sudah sesuatu yang Allah tetapkan, walaupun kita nerima awalnya pahit, berat, tapi ada pengaruh yang baik, ada hasil yang baik buat kehidupan kita. Maka jangan memaksakan. Misal kita diunjuk rezeki setiap hari 100.000, paling-paling setahun terkumpul duit misal 50 juta. Tidak pernah diunjuk oleh Allah, tidak ditetapkan oleh Allah megang duit semiliar. Misal Allah menetapkan kita megang duit paling banyaknya mungkin seumur hidup 50 juta untuk pribadi, bukan duit wong. Kemudian kita maksa, ya Allah tolong aku kepengen punya duit 1 M. Padahal itu sudah ada ditetapkan oleh Allah, tapi kita tetap minta. Akhirnya Allah kabulkan, dikasih 1 M. Tapi kenapa hasilnya tidak baik? Karena itu tidak ditetapkan tapi kita maksa. Akhirnya duit 1 M tadi bukan buat kita jadi wong yang bersyukur, tapi justru jadi wong yang lupa sama Allah. Sama seperti Sa'labah itu. Kenapa hasilnya tidak baik? Karena tidak ditetapkan dia kayu. Tapi maksa sama Nabi agar Nabi berdoa sama Allah biar dia kayu. Allah kabulkan, akhirnya apa? Hasilnya tidak baik, semakin jauh dari Allah.
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Musa, tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin, dan aku yang pertama kali beriman kepadamu di zamanku. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Musa itu ketika berbicara dengan Allah di Tur Sina, itu Allah turunkan bayangan, yang mana bayangan tersebut menutupi bukit dari semua arah, dari arah utara, arah selatan, arah barat, arah timur, tertutup itu bukit dengan bayangan. Kemudian watarada anhu syaiton yang ada di bukit tadi, maknanya jin-jin yang ada di bukit tadi diusir semua oleh Allah. Diusir, maknanya penghuni bukit dari kalangan jin itu diusir dulu oleh Allah. Kemudian wanaha anhu al-mukallafin, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di situ disingkirkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit dibuat cerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa melihat malaikat berdiri ada di udara dan melihat arsy-Nya Allah itu sangat nampak saat berbicara di Tur Sina tersebut. Dan paling ketika Allah mendekati Nabi Musa, sampailah Nabi Musa mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga kisah Nabi Musa ini, ketika Nabi Musa sudah melihat Allah tadi kan, tidak jadi melihat Allah tapi nengok sedikit cahaya Allah, pingsan. Ketika balik dari tempat tersebut, dikisahkan oleh ulama tafsir, ketika balik dari tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah dan melihat sedikit cahaya Allah yang membuat Nabi Musa pingsan, itu dikatakan oleh para ulama tafsir, tidak ada satu orang pun yang melihat Nabi Musa mampu nyengok lamu-lamu. Jadi habis balik dari situ, wong manube tidak mampu melihat Nabi Musa itu dengan pandangan yang lama. Mereka cuma lihatnya tuh sekilas, habis itu tidak bisa lagi melihat lamu-lamu. Kenapa? Karena sudah terliputi wajah Nabi Musa dengan cahaya Allah tadi. Jadi cahaya yang sedikit sehingga membekasnya di wajah Nabi Musa begitu hebat, sehingga manusia tidak mampu memandang wajah Nabi Musa dengan begitu lama. Akhirnya selalulah wajah Nabi Musa seperti itu dengan cahaya sampai Nabi Musa meninggal. Sampai Nabi Musa meninggal, terlalu terang wajah Nabi Musa setelah melihat dengan Allah tadi. Maka inilah kata para ulama, cahaya wajah wong tu nikmat dilihat. Bercahaya wajah dari seseorang bukan karena pakai skincare, bukan karena pakai bedak, bukan glowingnya pakai bedak, tapi glowingnya karena ibadah, glowingnya karena air wudhu, glowingnya karena zikir, cerahnya karena sholat, bercahaya. Kenapa Nabi Musa kok bisa cahaya Allah lekat di wajahnya? Karena habis munajat sama Allah. Nah itulah kita, walaupun tidak bisa seperti Nabi Musa dengar kalam Allah, nyengok cahaya Allah, tapi saat ibadah sama Allah, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati dan menampakkan dari tubuh ini terang. Makanya ulama-ulama yang punya karomah, kalau berjalan di waktu malam terang jalan tersebut, padahal ada lampu, cahaya wajah mereka yang negangi. Nah itu yang harus kita perbaiki dalam diri kita ini, terang ke wajah kita dengan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan ini, istrinya Nabi Musa saat lihat wajah Nabi Musa tadi cahaya, dia ngomong, ana lam araka mundu kallamaka rabbuk. Aku nih semenjak kau balik habis berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah, aku belum pernah nyengok dahi kau lagi. Karena Nabi Musa saat balik dari Tur Sina itu, kata ulama tafsir, tidak pernah nampak kerai seperti ini. Selalu pakai sorban seperti ini Nabi Musa itu, nunduk biar tidak kelihatan wong. Kenapa? Terangnya luar biasa, yang wong tidak mampu nyengoknya. Maka istri Nabi Musa tidak pernah lihat Nabi Musa saat dia balik dari Tur Sina tadi. Ngomong akhirnya, fakasyafalah an wajhi,
Kalau permintaan istrinya lama tidak lihat wajah Nabi Musa, dibukakanlah sorban yang nutupi kepalanya Nabi Musa sehingga kelihatan wajah Nabi Musa. Fa akhadhaha mithlu syi'a'us syams. Saat itu istri Nabi Musa melihat wajah Nabi Musa, dia dapatkan wajah Nabi Musa bercahaya terang seperti cahaya matahari. Akhirnya fawada'at yadaha ala wajiha, sehingga istri Nabi Musa naruh tangan di wajahnya, nutupi. Tak kuat dengan cahaya tersebut. Wa kharajat sajidatan, dan langsung keluar dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begitu hebat cahaya Allah. Itu nyingok matahari we. Semenit masih tahan, lama-lama udah tahan gitu. Ini cahaya Allah yang ada di dalam diri Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya istrinya Nabi Musa ngomong apa? Qud'ullaha, tolong kau berdoa sama Allah, ala ayyaj'aluni zaujataka fil jannah, agar aku tetap menjadi istrimu di surga. Agar aku tetap menjadi istrimu di surga. Permintaan istri Nabi Musa. Akhirnya kata Nabi Musa, laki illam tatazawwaji ba'di, kau bakal bisa menjadi istri aku dunia dan di hari kiamat di dalam surga kalau aku meninggal kau tidak nikah lagi dengan orang lain. Kenapa? Fa innal mar'ata li akhiri zaujiha, sebab seorang istri itu nanti dalam surga menjadi istrinya siapa. Misal ada betina nikah sekian kali, kepada siapa betina tersebut akan menjadi istri daripada laki-laki. Kata para ulama, ada yang berpendapat, dan ini pendapat yang terbanyak, kepada suaminya yang terakhir. Suaminya yang terakhir nanti di hari kiamat dibangkitkan menjadi istri suami yang terakhir. Ada juga yang berpendapat dia disuruh milih. Nah, jadi istri dari suaminya yang mana? Ini kalau suaminya berpisah dengan dia karena meninggal. Karena meninggal, bukan status perceraian. Karena Nabi Musa ngomong, kalau kau galak jadi bini aku di surga, jangan nganten setelah aku meninggal. Nah, itulah ngomong lah bini kamu kaget, jangan nganten kalau jadi bini aku di surga. Kalau aku sudah meninggal. Akhirnya setelah Nabi Musa meninggal, ini istri Nabi Musa tidak nikah sampai meninggal. Karena dia betul-betul kepengen menjadi istri Nabi Musa sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah ngomong, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas, aku ini sudah angkat kamu, pilih kamu kepada orang-orang untuk membawa risalahnya aku, wa bikalami, dan aku memberikan satu kemuliaan buat kamu bisa berbicara dengan aku. Faqud ma ataituka wa kun minas syakirin, ambillah yang aku berikan sama kamu ini, yaitu dengan baik, dan jadilah orang yang bersyukur. Nabi Musa itu diajar oleh Allah bersyukur. Kenapa? Walaupun kau dah pacak nyingok aku, tapi kau sudah banyak dapat nikmat, bisa dengar kalam aku. Kemudian juga aku angkat kamu menjadi rasul. Walaupun tidak sampai bisa melihat aku, maka syukuri segala nikmat yang sudah aku berikan. Akhirnya mulai di situ Allah turunkan Taurat, tapi Allah catat nasihat-nasihat di dalam alwah papan. Papan yang kata ulama tafsir, panjang papannya itu 12 ziro. 12 ziro. Satu ziro itu kurang lebih kalau kita anggap 50 cm, berarti 110 cm, berarti berapa meter? Semeter lebih panjangnya, semeter 110 berapa? Meter 10 senti panjangnya daripada papan tersebut. Yang menyatetnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mula kata Imam Sawi, itu dari papannya daripada papan yang berasal dari surga. Yang isinya di papan tadi mau'idhah, nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah katakan faqudha biguwah, ambillah papan ini dengan
kuat. Wa'mur qaumaka, perintahkan kaummu, akhadhu bi ahsaniha, untuk mengamalkan isi yang ada dalam papan tadi itu kitab Taurat dengan sebaik mungkin. Sa'urikum daral fasikin, aku akan perlihatkan kepada umatmu orang-orang yang fasik, yang dia sama punya sifat seperti Fir'aun dan pasukannya. Bahkan kata ulama, itu yang Allah maksud sa'urikum daral fasikin, aku akan perlihatkan kamu tempatnya Fir'aun yang ada dalam lautan tadi, yang tenggelam kan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ditemui kan jasad Fir'aun itu, ini dijadikan sebagai taruh di museum segala macam. Jadi bukan untuk kita tuh nyingok, kalau yang berangkat ke sana nyingok tuh untuk rekreasi, bukan. Tapi itu tujuannya untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Oh, ini contoh yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sudah sampailah Nabi Musa alaihi salam. Ketika balik, ternyata dia dapatkan umatnya nyembah kapi. Dapatkan umatnya Bani Israel nyembah sapi. Mereka buat sapi dari perhiasan emas. Dari mana Bani Israel punya perhiasan? Bani Israel ini kan miskin, karena mereka selama di Mesir zaman Fir'aun terjajah, tidak punya harta. Dari mana mereka punya perhiasan? Ulama tafsir mengatakan itu perhiasan yang dimiliki oleh wanita-wanita Bani Israel karena ngutang. Jadi mereka tuh selama di Mesir kalau ada hari raya, hari-hari besar, yang mereka keluar ke rumah dengan berhias diri. Nah, mereka tuh kebanyakan ngutang untuk melok memeriahkan hari tersebut. Nah, ketika mereka menyelamatkan diri daripada kejaran Fir'aun, ada beberapa wanita yang ngutang perhiasan emas tadi belum dibalikin, sehingga kebawa lah. Nah, makanya perhiasan tersebut dileburkan pakai api sehingga meleleh dan dibuat patung berupa anak sapi. Makanya ayatnya adalah ijlan. Ijil itu anak sapi. Jasadan, bentuknya sama. Bentuk patung, bentuk anak sapi. Lahu khuar, yang mana patung bentuk anak sapi tadi bisa mengeluarkan suara. Bisa mengeluarkan suara. Ada lagi yang ngomong, yang buatnya bukan Bani Israel, tapi ada seorang laki-laki namanya As-Samiri. Kalau nama lengkapnya Musa juga, tapi gelarnya Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini Masya Allah, ini bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah ngatur kehidupan ini. Musa As-Samiri ini kata ulama tafsir, dia itu adalah anak zina, anak hasil zina. Dan saat ibunya melahirkan dia di pucuk bukit. Setelah ibunya melahirkan ditinggal. Jadi si Musa As-Samiri ini apa? Dewean, sehidup sebatang kara bayi di pucuk bukit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk mengasuh As-Samiri ini, sehingga disusui. Atau ulama tafsir cara malaikat Jibril nyusui min isbi'ihi, dari jarinya bayi itu sendiri. Jadi dikecok keluar susu. Ya bagaimana caranya? Itu kekuasaan Allah. Allah mampu. Kemudian apa? Ini As-Samiri sangat tahu kalau malaikat Jibril turun dari langit ke bumi, sangat tahu kapan. Kenapa? Karena dekat dengan malaikat Jibril dari bayi. Ketika malaikat Jibril turun di hari yang Allah menenggelamkan Fir'aun, di situ kata ulama tafsir, itu As-Samiri nyingok malaikat Jibril turun lagi naik kendaraan kuda. Dan setiap kudanya malaikat Jibril itu menyentuh tanah di bumi ini, setiap takinya kuda tadi nyentuh ke tanah, itu langsung tumbuh pohon berwarna hijau dan menghasilkan buah. Tidak nampak, tapi dilihat oleh As-Samiri ini. Mungkin dibuka mata batinnya kalau bahasa sekarang ini. Akhirnya As-Samiri ini cerdas. Ini hebat tanah nih. Kenapa? Kalau tanah diinjak oleh Jibril pasti ada bekas bagusnya ini. Maka cepat dia ngambil beberapa tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril tadi, digenggam, disimpan.
Dipakainya kapan? Nah ini. Dia kepengen ngelabui Bani Israel sehingga dibuatlah patung berbentuk anak sapi. Dan kenapa patung tersebut bisa mengeluarkan suara? Ini tanah tadi yang pernah diinjak oleh malaikat Jibril, dia masukkan ke dalam mulut patung tersebut. Akhirnya karena itu tanah hebat sebab diinjak oleh malaikat Jibril bisa mengeluarkan suara. Jadi seperti hidup, padahal tidak hidup. Bentuknya bentuk sapi, tapi berupa apa? Patung emas. Mengeluarkan suara. Suaranya tadi ngomong, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa." Hei Bani Israel, ini Tuhan kalian dan inilah juga Tuhan Musa. Karena mereka kan selama ini tahu ibadahlah sama Allah, tapi mereka Bani Israel tidak tahu mana Tuhan mereka. Makanya mereka kemarin minta tadi apa? Buatkan kami patung sebagaimana wong itu ada patung untuk nyembah Tuhannya, biar nyata oh ini Tuhan kami. Kalau tidak nyata kami ini nyembah siapa? Itu pikiran mereka. Akhirnya dikelabui, ini Tuhan kamu, ini Tuhan Musa. Inilah kata ulama tuh. Kadang-kadang wong jahat, tapi cara pendidikannya bagus. Dan wong yang didik tadi dapat hidayah Allah, hasilnya bagus. Kadang-kadang wong baik mendidik seseorang, tapi wong yang dididik tadi tidak dapat hidayah, maka hasilnya dari wong yang didik tidak bagus. Nabi Musa dengan As-Samiri. Nabi Musa dirawat oleh siapa? Fir'aun. Dari bayi dia siapa yang merawat Nabi Musa? Fir'aun. Wong jahat Fir'aun. Tapi cara mendidik Fir'aun itu dalam segi duniawi bagus. Juk makanannya. Tapi Nabi Musa dapat hidayah dari Allah. Walaupun dirawat oleh Fir'aun jadi wali, jadi rasul. Samiri dirawat oleh malaikat Jibril, diasuh oleh malaikat Jibril. Tapi karena Samiri tidak dapat hidayah dari Allah, maka jadinya wong munafik, jadinya wong yang fasik, jadinya wong yang menyesatkan. Balik-baliknya setelah ada pendidikan itu juga cepat menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngandalkan siapa pendidik kita. Jangan lupa juga imbangi dengan hidayah. Oh yang mendidik aku, oh yang ngajar aku, wali Allah. Tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah buat kita, tidak bakal jadi wong baik. Makanya tugas guru itu apa? Tugas murid itu apa? Ketika sudah ada pendidik yang baik, ya doa, minta biar budak itu diju hidayah, minta biar aku selalu diberikan hidayah. Makanya timbul satu ungkapan syair kata ulama, idzil mar'u lam yukhlaq sa'idan final azal. Seseorang itu tidak diciptakan bahagia, beruntung dari lahir, tidak. Faqad khaba man rabiya wa khaba al mu'ammal. Dan kadang-kadang berapa banyak wong yang dirawat dari orang baik jadinya sia-sia, dan berapa banyak wong yang tidak dirawat tapi jadinya bagus. Fa Musa alladzi rabahu Jibril kafir. Samiri yang dirawat oleh Jibril jadi kafir. Wa Musa alladzi rabahu Fir'aun mursal. Dan Musa yang dirawat oleh Nabi Fir'aun jadi seorang rasul. Kenapa? Tidak cukup mengandalkan pendidik, tidak cukup mengandalkan pengasuh, tidak cukup mengandalkan perawat, tapi andalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga guru, ngajar yang bagus, didik yang bagus. Tapi kalau sekedar ngajar baik, didik baik, tapi tidak pernah ngangkat tangan, ya Allah lembutkan hatinya, ya Allah hidayahkan dia, itu tidak bakal membuat orang tersebut berubah. Kenapa? Allah yang menggerakkan hati seorang hamba. Allah yang merubah keadaan seorang hamba. Sangat cepat Allah rubah. Pagi beriman, sebentar kafir, bisa. Maka minta hidayah selalu. Minta hidayah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngerasa aman. Alhamdulillah, akulah sekian tahun setiap malam Sabtu duduk di majelis. Alhamdulillah, jangan. Saat ini kita baca ngerasakan duduk di majelis, minggu depan belum tentu. Saat ini masih baca duduk di musola, sholat berjamaah, zikir, wirid, belajar.
Mungkin tahun depan belum tentu, atau bulan depan belum tentu. Kenapa? Yang memudahkan kita di sini adalah hidayah. Oh, pergaulan aku baik, betul, pergaulan baik. Tapi kalau pergaulan baik kita tidak dapat hidayah. Sahabat, orang-orang di masa Nabi bergaul sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Wong baliknya apa? Tapi tidak dapat hidayah. Akhirnya hidayah masuk Islam. Jangan mengandalkan cukup dengan pergaulan, jangan cukup mengandalkan kawan, jangan cukup mengandalkan guru, minta hidayah. Maka Nabi Muhammad doanya, ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala, mantapkan hatiku ini ya Allah di jalan agamamu. Takut Nabi itu dirubah. Doa kunut apa? Allahumma hdina fiman hadait. Bahkan doa Nabi apa? Allahumma hdini li ahsanil a'mal wal akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk amal yang bagus, untuk akhlak yang bagus, sebab tidak ada yang bisa memberikan hidayah itu kecuali Engkau ya Allah. Ini contoh As-Samiri yang menipu Bani Israel. Akhirnya mereka banyak tertipu dengan nyembah anak sapi tadi. Ketika Nabi Musa pulang, Nabi Musa marahi mereka kenapa nyembah patung tersebut. Akhirnya Nabi Musa marah, bahkan sempat dilempar papan tadi. Saking marahnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Harun sempat ditegur juga oleh Nabi Musa. Kenapa kau biarkan mereka nyembah patung nih? Akhirnya Nabi Harun ngomong, wahai Musa, wahai anak ibuku, saudara kandungku, jangan marah dulu. Mereka itu melemahkan aku. Aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena aku ditekan, aku diancam, bahkan aku ingin dibunuh. Jangan langsung kau mencela aku, karena musuh tidak senang dengan aku. Kalau ketika aku melarang mereka, mereka tidak terima. Makanya mereka mengancam aku, berusaha ingin membunuh aku. Wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Jangan kau jadikan aku sama seperti mereka, orang-orang yang zalim, wahai Musa. Penjelasan Nabi Harun, karena sempat Nabi Musa itu apa? Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilaih, dipegang kepala, maknanya ditarik punggung dekat kepala Nabi Harun oleh Nabi Musa. Ngapa kok diam? Itu dijelaskan oleh Nabi Harun alasannya, aku tuh sudah ngelarang, tapi aku diancam saat melarang mereka. Kenapa? Mereka tidak terima dengan larangan aku. Itulah kan, kalau orang nahi mungkar dan yang dicegah itu tidak terima, maka orang yang nahi mungkar tersebut akan dipersempit jalannya. Paling tidak ada ancaman untuk dibunuh. Setelah itu baru Nabi Musa mengatakan, Rabbi willi wali akhi, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah saudaraku. Kenapa? Kan lalai, masih belum sempurna mengajak hambamu untuk beriman kepadamu. Wa adkhilna fi rahmatik, masukkan kami ke dalam surgamu. Akhirnya dalam rahmat, akhirnya Allah ngomong, kami akan hancurkan yang nyembah anak sapi yang dibuat patung tadi. Tapi yang tidak, maka diberikan keselamatan oleh Allah. Akhirnya sebagian yang mau nurut, 70 ekor wong dipilih oleh Nabi Musa, diajak untuk dengar ke saat Nabi Musa berbicara dengan Allah. Supaya apa? Bukti kalau Tuhan kamu itu memang ada. Aku ini bukan sekadar ngarang-ngarang nyembah Allah, tapi memang ada bukti. Itulah bagaimana perjuangan dakwah Nabi terdahulu sangat sulit. Kenapa? Karena mereka sudah penuh sebelumnya dengan kesyirikan berupa patung berhala. Karena sudah mulai disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dan orang-orang yang masih mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak, maka diberikan satu siksaan kalau mereka tidak mau bertaubat dan tidak mau meninggalkan menyembah patung tersebut. Ini kisah daripada Nabi Musa itu. Setelah mereka bisa mengalahkan Fir'aun, Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Makanya kitab Taurat itu termasuk salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Musa. Makanya awalnya kitab Taurat.
Habis Taurat baru Zabur. Habis Zabur baru Injil. Injil yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Yang lain-lainnya hanya suhuf, lembaran. Tidak sampai menjadi satu kitab daripada nasihat-nasihat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala lama asrafna wa tub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iri khilani wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadlan wa judan manna بِاكْتِسَابِ الْإِنْدَى بِالْمُصْطَفَى رَسُولِهِ أعظم بكل سُولِ صلاة وسلام ربي عليه حق الحق وآله وصحبه عدد طرف شعبي والحمد لله بالبدء والتنامي سر الفاتحة. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musala bencana yang insyaallah dirahmati Allah. Ini ada undangan tabligh, masburah dan menyambut Isra Mi'raj pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 19.30 atau selesai pada Isya yang berlokasi di Majelis Taklim An-Nur 1 Lor Palembang atau yang bertempatan di tempat Ustaz Nurdin Mansur malam Minggu besok.